Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuko Suara. Kali ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya dari barisan dan deret sebelumnya ya. Pada video sebelumnya eh, sekarang akan dibahas tentang deret aritmetika atau arithmetic series ya. Deret aritmetikanya. Tapi sebelum kita membahas deret aritmetika, kita lihat atau kita ingat lagi tentang deret bilangan ya. Yaitu deret bilangan itu adalah jumlah dari suku-suku penyusun barisan dari bilangan itu. Jumlahnya ya, jumlah suku-sukunya. Saya ilustrasikan seperti ini ya. Ada ilustrasi seperti ini dengan tabel seperti ini ya. Jika ada dua orang, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan ini yang pertama, jika ada dua orang ini, katakanlah saya gambarkan seperti ini. Oke, si A dan si B, maka jabat tangan yang terjadi banyaknya adalah satu kali kan. Jadi satu kali jabat tangan. Jadi kalau dua orang, maka banyak jabat tangannya adalah satu. Atau kalau saya bisa uraikan ya satu, seperti itu ya. Bagaimana kalau tiga orang? Nah, kalau tiga orang saya gambarkan saja, misalkan satu orang, kemudian dua orang, kemudian tiga orang. Jadi si A, si B, si C. Maka jabat tangan yang terjadi berarti antara si A, si B satu, si A, si C satu, si B, si C satu. Jadi ada tiga ya. Jadi jabat tangan yang terjadi adalah tiga, atau bisa saya uraikan seperti ini, satu ditambah dua. Nah, bagaimana kalau empat orang? Ya, kita uraikan lagi, misalnya satu, dua, tiga, empat. Ya, misalnya si A, si B, si C, si D, begitu ya. Berarti jabat tangan yang terjadi si A, si B satu, si B, si C dua, C D tiga, DA empat. Ada lagi, berarti si B, BD 5, si AC 6. Jadi ada 6 ya. 6 jabat tangan yang terjadi kalau ada 4 orang. Atau bisa kita tulis sebagai 1 tambah 2 tambah 3 kan? Jadi ada 6 jabat tangan. Nah, bagaimana kalau 5 dan seterusnya ya? Misalkan kalau 5, karena si A, si B, si C, si D, si E, ada 5 orang. Ya, tentu jabat tangannya antara A dan B 1, BC 2, CD 3, DE 4, EA 5 ya. Lalu AC bisa jadi 6, kemudian AD 7, mana lagi? 7 ya, berarti EB 8, EC 9, lalu DA udah, DB yang belum. DB berarti 10. Jadi ada 10. Jadi kalau ada 5 orang tuh ada 10, atau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, kira-kira seperti itu, dan seterusnya, 6 orang, 7 orang, dan seterusnya ya. Nah, itulah deret bilangan. Jadi deret bilangan itu merupakan penjumlahan dari suku-suku penyusun dari barisannya. Jadi kalau misalkan ini sukunya cuma satu, jadi satu jumlahnya ya. Kalau sukunya ada dua, berarti satu ditambah dua, tiga. Jadi satu suku pertama, suku kedua. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga kita jumlahkan jadi 6. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat kita jumlahkan jadi 10, dan seterusnya. Itulah adalah deret bilangannya. Kita tinggal menjumlahkan suku-sukunya saja. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan deret aritmetika? Nah, deret aritmetika kita ingat, deret aritmetika berarti jumlah dari suku-suku penyusun dari barisan aritmetika. Maka kita ingat dulu, kita ingat tentang materi barisan aritmetika. Kalau kita mengingat tentang barisan aritmetika, tentu ya kalau kita jumlahkan setiap sukunya, suku-suku yang berurutannya, maka itu disebut deret aritmetika. Ya, jadi saya tulis di sini, ingat barisan aritmetika. Nah,
gambarannya kira-kira yang seperti ini ya. Ini barisan aritmetika yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ingat ya, barisan aritmetika pada umumnya dipisahkan dengan koma, 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 koma dan seterusnya. Dan suku pertama kita ingat, suku pertamanya itu kan kita bisa tulis dengan A, suku keduanya A tambah beda, ingat itu. Suku ketiganya A tambah 2 beda, dan suku ke N-nya adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Ingat ya, suku ke N atau rumus suku ke N, begitu. Nah, kalau deret aritmetika, maka ya barisan aritmetika yang kita hubungkan dengan tambah, tambah, tambah ya, bukan koma lagi. Jadi tambah, tambah, tambah. Artinya apa? Kalau seandainya ini adalah suku pertama itu A, lalu suku kedua ini ada A tambah beda, lalu suku ketiga ini A tambah 2 beda, dan seterusnya. Kalau suku ke N nya itu A tambah N kurang 1 kali beda, maka pada deret aritmetika itu kita lambangkan, deret aritmetika itu kita lambangkan dengan SN ya. SN ini lambang dari deret aritmetika. Artinya apa? Kalau saya tulis sebagai S1, maka ya kita jumlahkan hanya satu suku saja, U1 saja, atau A ya, karena U1 itu sama dengan suku pertama itu A. Nah, kalau S2 berarti jumlah dua suku yang berurutan, berarti U1 ditambah U2, begitu kan. Jadi U1 ditambah U2. Atau bisa kita tulis karena U1-nya A tambah U2-nya itu adalah A tambah beda, maka sama dengan 2A tambah beda, begitu ya. Itu suku kedua, S2. Kalau S3 berarti ya kita jumlahkan 3 sukunya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Nah, di sini kan kita sudah dapat nih dua suku. Suku keduanya adalah 2A tambah beda. Berarti 2A tambah beda, lalu kita tambahkan dengan suku ketiga. Ingat, suku ketiga berarti A tambah 2 beda. Suku ketiganya itu artinya kalau kita jumlahkan 2A tambah A berarti kan 3A. 3A tambah B tambah 2B berarti 3B. Nah, ini adalah jumlah 3 suku pertama. Jadi ini jumlah 1 suku pertama, jumlah 2 suku pertama, jumlah 3 suku pertama. Dan kita bisa teruskan ya, S4 misalkan. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4, begitu. Karena suku pertama sampai suku ketiga ini adalah ini, berarti ya 3A ditambah 3 beda ditambah lagi suku keempatnya A tambah 3 beda, gitu ya. Jadi 3A 4A tambah 3 tambah 3 6 beda, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dia merupakan barisan aritmetika, maka kalau diubah menjadi deret aritmetika kita tinggal membubuhkan tanda penjumlahan atau tambah, begitu. Nah, bagaimana kita mencari rumus jumlah suku ke N dari deret aritmetika supaya kita bisa dapat rumus umumnya, gitu. Nah, itulah yang poin dari kita pelajari sekarang ini, dan apa yang telah dipikirkan atau dikerjakan oleh seseorang, yaitu Carl Friedrich Gauss ya, 1777 1855. Nah, ini ada suatu cerita yang menarik bahwa Gauss ini kira-kira ini foto lukisannya ya. Gauss ini adalah seorang matematikawan Jerman yang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk di kelas 4 SD, guru matematikanya memberikan soal, yaitu berupa penjumlahan bilangan dari 1 sampai 100. Jadi kira-kira ilustrasinya, gurunya itu menyuruh anak-anaknya untuk menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 99 ditambah 100. Nah,
Pada umumnya anak-anak di usia itu atau anak-anak pada waktu itu mereka menjumlahkannya atau membuatnya dulu deret ini panjang sekali sampai 100, kemudian mereka jumlahkan satu persatu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, dan seterusnya sampai beres. Nah, itu akan memerlukan waktu yang lama, tetapi Gauss ini dia sangat brilian ya. Dia tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu si Gauss ini saat masih berusia 10 tahun langsung dia menjawab ya, tidak lama, 5050. Nah, bagaimana caranya si Gauss ini menjawab dengan cepat proses penjumlahan dari bilangan tersebut. Nah, ini poinnya bahwa si Gauss ternyata memiliki cara tersendiri. Kalau kita uraikan tadi misalkan ya, dari 1 sampai 10 itu katakanlah ini adalah sebuah barisan deret bilangan X, maka si Gauss ini dia tinggal membuat X lagi yang serupa dengan X yang pertama, tetapi angkanya dibalik ya. Jadi awalnya 100 dulu, lalu 99, lalu 98, lalu 97, lalu dan seterusnya sampai 2 tambah 1 begitu ya. Jadi dia balik, kemudian dia jumlahkan. Maka kalau dia dijumlahkan akan mendapat nilai yang sama. Ini X sama X katakanlah 2X, maka 100 tambah 1 itu berarti 101. Ini pun suku yang kedua ini adalah 101 juga. Suku yang ketiga ini pasti 101 juga. Suku yang keempat ini adalah 101 juga. Artinya apa? Semuanya bilangannya setiap sukunya adalah 101. Nah 101 ini pasti semuanya 101. Ada berapa banyak 101 yang terdapat di sini? Ada 100 buah ya, harus 100 suku, atau kita bisa tulis si Gauss ini 100 suku dikali 101 gitu kan. Maka si X ini kita bisa jawabannya adalah 101 dikali 101 lalu dibagi 2, atau 100 dibagi 2 kan 50 dikali 101 itu sama dengan 5050. Nah, pada saat anak-anak yang lain masih menjumlahkan terus menerus, maka si Gauss sudah mendapat jawabannya yaitu 5050 ya. Nah, seperti itu. Nah, pada konteks ini muncul atau kita akan membuat suatu bentuk umum yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh si Gauss ini pada deret aritmetika. Jadi itu intinya ya. Apa yang dilakukan Gauss kita akan mencoba untuk kita terapkan pada barisan atau deret aritmetika ini. Oke. Nah, kalau kita uji, katakanlah bukan uji ya, kalau kita cek. Jadi kalau tadi kan kita bisa lihat kalau misalnya saya ambil 3 saja. S3 itu kan berarti suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ya. Atau kita bisa tulis dia sebagai A tambah beda tambah A tambah 2 beda ya. Atau tadi itu berarti 3A tambah 3 beda. Nah, apa yang dilakukan si Gauss ini sama persis sama begitu ya, bisa kita lakukan dalam bentuk ini. Jadi kalau misalkan A tambah beda tambah A tambah 2 beda, ini adalah S3. Maka kalau buat kita S3 yang kedua tetapi angkanya dibalik atau bentuknya sukunya dibalik, berarti ini adalah A tambah 2 beda, yang ini adalah A tambah beda, kemudian yang ini adalah A. Dan kalau kita jumlahkan, maka ini akan menghasilkan 3 suku yang sama ya. Berarti ini 2A tambah 2 beda. Ini pun suku yang kedua, berarti 2A tambah 2 beda. Suku yang ketiga pun adalah 2A tambah 2 beda. Maka 2 kali S3 ini adalah ini ya, atau 2 kali S3 ini sama dengan 3 kali dari 2A tambah 2 bedanya. Nah, sehingga S3 nya itu sama dengan
3 kali 2A tambah 2 beda kita bagi dengan 2. Atau kita bisa coret ini ya, atau bisa keluarkan 2-nya, atau 3 kali A tambah beda, atau 3A tambah 3 beda. Nah ini kita cocokkan dengan jawaban langsungnya, yaitu 3A tambah 3 beda juga sama. Jadi secara induktif memang apa yang dilakukan Gauss ini benar ya, begitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ambil suatu sukunnya sebanyak n atau sampai suku ke n, begitu ya. Nah itu pun sama persis dengan apa yang kita lakukan tadi. Kita buat saja, misalkan Sn-nya adalah ini ya, ini Sn-nya, maka si Gauss ini dia buat Sn yang baru tapi dibalik tadi, berarti Un tambah Un-1 tambah Un-2 tambah dan seterusnya, tambah terakhirnya berarti U1, begitu ya. Nah lalu dijumlahkan, maka akan terdapat 2 kali N ya, 2 kali Sn berarti sama dengan karena banyak sukunya adalah N, sama saja ini dengan N dikali, nah kita ambil saja suku yang pertama ini, N dikali Un ditambah U1. Atau Sn itu rumusnya adalah N dikali Un ditambah A, begitu boleh, bagi 2 ya. Atau N/2 kita bisa uraikan, karena UN ini, ingat UN ini kan rumusnya A ditambah N kurang 1 kali beda, maka kita bisa rubah UN-nya menjadi A tambah N kurang 1 kali beda ditambah A, atau N/2 A tambah A ini bisa dijumlahkan 2A tambah N kurang 1 kali beda. Ini adalah rumus umum dari Sn atau jumlah N suku pertama. Ini kalau dibaca jumlah N suku pertama. Nah, selain ini apakah bisa yang boleh ya? Jadi ini juga boleh, kita tergantung dari konteks soalnya. Nanti kalau yang ditentukannya adalah yang diketahuinya UN, maka kita boleh buat Sn-nya adalah N/2, ini yang ini ya, dikali A tambah UN, biasanya begitu tulisan rumusnya. Oke, jadi boleh kita menggunakan rumus ini, boleh juga kita menggunakan rumus ini. Kalau rumus yang ini berarti apabila suku pertama dan bedanya diketahui. Kalau pakai rumus ini apabila nilai daripada suku ke n-nya yang diketahui. Oke. Selanjutnya kita lihat ada beberapa contoh soal ya. Yang pertama, diketahui suatu barisan aritmetika berikut. Ini BA ya, barisan aritmetika karena dipisahkan dengan koma. Oke, 1, 3, 5. Tentukan 6, jumlah 6 suku pertamanya. Artinya kita mencari S6 begitu. Tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Berarti ini kita cari adalah S10 begitu ya. Nah, kita lihat kalau barisan aritmetikanya ini adalah 1, 3, 5 dan seterusnya, maka harus kita cari bahwa A-nya adalah 1, kemudian bedanya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2 ya. 5 kurangi 3 sama dengan 2 juga. Nah, ingat ya tentang rumus beda pada video sebelumnya ya. Maka kalau mencari 6 suku pertama berarti kita harus mencari suku ke-6 dulu. Suku ke-6 ya. Berarti atau U6. U6 ingat A tambah N kurang 1 kali beda, berarti N-nya adalah 6. A tambah 6 kurang 1 kali beda. Atau A-nya di sini adalah 1 ditambah 6 kurang 1 5, bedanya adalah 2. Atau 10 tambah 1 adalah 11. Ini adalah suku ke-6. Nah, berarti bagaimana cara mencari
S6-nya atau jumlah 6 suku pertamanya. Berarti S6-nya karena U6-nya diketahui, kita menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu N per 2 A ditambah UN. Nah, kita pakai rumus ini. N-nya adalah 6, berarti 6 per 2, A-nya adalah 1, lalu UN-nya adalah 6 ya, U6-nya. Jadi UN karena S6 berarti U6 gitu ya. Boleh kita tulis N per 2 A tambah U6 gitu. Nah, U6-nya sendiri adalah 11, maka 6 per 2 adalah 3 kali 12 ya gitu. Nah, berarti 3 kali 12 adalah 36. Nah, S6 ini adalah 36. Kita bisa uji secara manual. 1 tambah 3 tambah 5 berarti ini tambah 7 tambah 9 tambah 1 2 3 4 5 6 11 ya. Maka kalau kita jumlahkan seluruhnya 6 suku pertamanya 11 ya, itu adalah 36 ya. Kita coba. Ini 4 lalu 4 tambah 5 9 tambah 7 berarti 16 tambah 9 berarti 25 tambah 11 berarti 36. Nah, ya seperti itu ya. Apakah ada cara yang lain? Boleh kita menggunakan rumus yang kedua? Boleh ya. Coba ganti warna dulu ya. Kalau rumus yang kedua berarti si S6-nya itu kita gunakan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Pakai rumus yang ini. Nah, di mana N-nya adalah 6 per 2, lalu 2 kali A-nya adalah 1, sama N-nya adalah 6 juga, dikurangi 1, lalu bedanya adalah 2. Atau 3, 2 tambah berapa ini? 5 kali 2, 10 ya. 10 berarti 3 kali 12 itu sama dengan 36. Jadi boleh kita menggunakan rumus ini, boleh juga kita menggunakan rumus yang ini gitu ya, tergantung dari konteks atau apa yang diketahuinya. Nah, itu yang terjadi pada B juga ya, suku ke-10. Hanya tinggal kita mengganti atau mencari suku ke-10-nya, lalu kita gunakan rumus yang ini atau dengan cara yang kedua ya. Baik, selanjutnya contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini ada agak sedikit ini menarik nih soalnya. Oke, dari sebuah deret aritmetika diketahui suku ketiga adalah 9. Jadi diketahui ya, suku ketiganya itu adalah 9. Sedangkan suku kelima dan suku ketujuh sama dengan sedangkan jumlah suku kelima dan jumlah suku ketujuh itu sama dengan 36. Artinya S5 ini S5-nya jumlah suku kelima S5 ditambah S7 mungkin begitu ya, sama dengan 36. Oh sorry bukan, maksudnya adalah jumlah suku ya. Jumlah suku berarti suku kelima kalau dijumlahkan dengan suku ke-7 itu sama dengan 36, itu maksudnya ya. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jumlah suku, 10 suku pertamanya. Jadi yang kita cari adalah S10-nya begitu. Nah, kalau kita lihat dari persoalan ini ya, Sn itu kan sama dengan N per 2. N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda ya. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, apa yang kita harus cari adalah suku pertama dan juga beda ya. N-nya kan sudah jelas dia 10. Jadi kalau misalnya
dari apa yang diketahui ini, maka kita harus mendapatkan nilai A dan juga nilai bedanya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita uraikan, U3 itu kan A tambah 2 beda, itu adalah 9. Lalu kalau kita uraikan yang ini, U5 itu A tambah 4 beda, lalu ditambah A tambah 7 beda. U7 6 beda. Itu sama dengan 36. Atau 2A ditambah 10 beda itu sama dengan 36. Nah, dari sini kita bisa gunakan konsep eliminasi antara satu dan yang kedua ini untuk mendapatkan nilai A atau dan juga bedanya. Oke, kita coba eliminasi antara A tambah 2 beda sama dengan 9, lalu 2A tambah 10 beda sama dengan 36. Oke, kita eliminasi yang A, kita kali kedua berarti ya. Ini kita kali 2, ini tetap ya, kali 1, berarti 2A tambah 4 bedanya itu sama dengan 18, lalu 2A tambah 10 bedanya itu sama dengan 36. Oke, kita kurangi. Supaya positif kuranginya ke atas juga boleh ya. Jadi 36 kurang 18 kan 18. Ini kan dieliminasi habis. Berarti 10 6 beda ya. Berarti bedanya adalah 18 dibagi 6 itu sama dengan 3 ya. Nah, kita sudah mendapatkan nih bedanya adalah 3. Berarti bagaimana kita mencari nilai A? Boleh kita mengambil salah satu dari persamaannya. A tambah 2 bedanya itu adalah 9, berarti A tambah 2 kali 3 karena bedanya adalah 3 itu sama dengan 9. Berarti A nya sama dengan 9 kurangi 6, 2 kali 3 6, berarti sama dengan A nya juga sama ya, 3. Nah, A nya 3. Nah, antara A dan B ini kita substitusikan saja ke nilai S10. Jadi S10 itu adalah 10 dibagi 2. Kita hapus dulu sebelah sini. Oke, tidak bisa dihapus. Oke, hapus dulu. 10 dibagi 2, lalu 2 kali A nya adalah tadi berapa? 3 tambah N nya adalah 10 kurang 1, bedanya juga 3. Berarti 10 bagi 2 adalah 5, 2 kali 3 adalah 6, 10 kurang 1 9 kali 3 berapa? Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa contoh soal yang silahkan boleh dikerjakan terlebih dahulu ya di buku catatannya atau di kertas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua, buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share juga channel ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.